Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat, diberikan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan hari-harinya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana kehidupan kita di media sosial itu ternyata bagian dari upaya menciptakan simbol-simbol atau bisa kita sebut sebagai upaya simulasi, di mana dulu kita menganggap barang-barang yang ada, barang-barang yang kita beli, barang-barang yang kita gunakan dan seterusnya itu semula adalah berupa sesuatu yang ada fungsinya. Misal membeli mobil, membeli sepeda motor itu sebagai alat transportasi pada waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu ada perubahan-perubahan yang menandai dari barang tersebut ternyata ada perubahan yang berbeda. Misalnya saja ketika kita membeli buku, maka kita kemudian menukar uang sejumlah 50.000, 100.000, 75.000 dan seterusnya. Bahwa apa yang kita miliki itu merupakan bagian dari nilai yang ditukar. Kita mendapatkan apa, kita kemudian menyetor uang berapa. Kalau sebelumnya tadi itu sebagai bisa kita sebut nilai guna. Oh, ini mobil untuk alat transportasi, ini sepeda motor untuk alat transportasi dan seterusnya. Kemudian bergeser lagi, ada yang disebut namanya nilai tanda. Apa itu nilai tanda? Misalnya ketika kita mengenakan baju, mengenakan pakaian-pakaian tertentu, itu bagian dari fashion atau gaya tertentu atau tren tertentu. Misal di kesempatan tertentu kita menggunakan baju yang modis karena mengikuti tren terbaru dan seterusnya. Nah, itu dalam kita mengkonsumsi barang-barang tersebut ternyata itu adalah bagian dari nilai tanda untuk menandai apa? Oh, ini baju untuk menandai ketika sekolah, ketika jalan-jalan, ketika menghadiri kegiatan pernikahan, kegiatan kumpul-kumpul, reuni dan seterusnya. Biasanya kita menggunakan pakaian-pakaian yang berbeda. Nah, maka baju yang kita kenakan, makanya ada berbagai model, berbagai mode, berbagai jenis dan seterusnya, itu menandai bahwa apa yang kita kenakan itu merupakan sesuatu, bahwa kegiatan-kegiatan yang ada, yang kita lakukan dan seterusnya itu membutuhkan berbagai jenis mode pakaian, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi namanya nilai simbol. Misalnya ketika seseorang membeli cincin, misal sebagian orang kemudian melihatnya, oh, mbak ini atau mas ini akan melangsungkan pernikahan misal. Nah, di situ kan ada simbol
Oh, simbol pernikahan salah satunya ditentukan melalui cincin. Nah, dan seterusnya seperti itu. Dan beberapa contoh-contoh yang lain yang kemudian menandai simbol-simbol tertentu. Misal kita juga di media sosial, misal ketika orang misal curhat dan seterusnya, apakah kemudian apa yang dia curhatkan itu merupakan bagian dari aktivitas dirinya ketika dia galau, ketika dia sedih, ketika dia senang, ketika ini, apakah menunjukkan itu? Nah, sebagian besar orang kemudian ketika orang curhat itu akan menanggapi berbagai tindakan. Ada yang kemudian kalau dia curhatnya sedih, orang lain yang melihatnya melihat dan kemudian entah membuat pakai emotikon tertentu, ikut merasa sedih dan seterusnya. Ketika orang itu suka bercanda, akhirnya ditanggapilah menjadi humor dan seterusnya. Nah, ini dalam bahasa dan bukunya Baudrillard namanya ya, itu orang menyebutnya simulasi. Apa itu simulasi? Simulasi apa yang ditunjukkan di media sosial, di media-media yang kita sendiri sebenarnya tidak tahu keadaan orang lain tersebut, karena kita mengikuti, memfollow di tampilan-tampilan itu, kemudian kita merasa apa yang tampil-tampil itu nyata daripada yang nyata yang dilakukan oleh orang tersebut. Bisa jadi ini hanya memenuhi kebutuhan media dan seterusnya. Bisa jadi berbeda dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Nah, apa yang ditampilkan di media itu bagian dari simulasi. Orang mensimulasikan bahwa kehidupan yang ideal, yang bagus dan seterusnya itu bisa diwakilkan melalui media sosial. Orang kemudian, ada sebagian orang yang kemudian menampilkan sesuatu harus bagus di media sosial. Ada kadang yang juga apa adanya, merasa bagian dari orang miskin misal, atau berusaha memantas-mantaskan diri seperti orang kaya misal. Nah, ini bagian dari tampilan-tampilan atau citraan di media, termasuk yang saya bilang tadi, misalnya orang merasa tertawa, menampilkan tulisan-tulisan atau humor-humor dan seterusnya. Belum tentu mereka itu bahagia, belum tentu mereka yang memposting itu merasa gembira, merasa senang dan seterusnya. Bisa jadi dia hanya berupaya menghibur orang lain saja, tapi dirinya belum tentu bahagia. Begitu juga ketika kita melihat ada orang memposting sesuatu yang sedih, yang terenyuh, kan banyak kan di bentuk video, bentuk tulisan dan seterusnya. Belum tentu juga yang bersangkutan itu merasa sedih atau merasa terenyuh dan seterusnya. Bisa jadi hanya membuat konten agar orang lain merasa terenyuh, merasa sedih dan seterusnya. Ya, hal-hal semacam itu bagian dari simbol-simbol yang dimunculkan di dalam media, sehingga kadang ada respon-respon yang kadang berlebihan, menganggap apa yang ditampilkan itu sesuatu yang fakta, yang realita yang memang terjadi. Kita bisa
melihat misal respon ibu-ibu atau ya anak-anak muda ketika melihat film, melihat sinetron, betapa responnya histeris banget. Padahal itu hanya settingan dari pemain, dari sutradara dan seterusnya, yang memang dia harus bermain seperti itu. Tapi kemudian ditanggapilah macam-macam, histeris macam-macam, sampai kadang membuat sedih, membuat gembira, membuat tertawa dan seterusnya. Nah, padahal kadang aslinya tidak seperti itu, dia hanya bermain di situ. Kalau dalam istilahnya Erving Goffman itu, ya orang itu bersandiwara di hadapan banyak orang, belum tentu menunjukkan apa yang sebenarnya ia lakukan itu seperti yang tampil-tampil semacam itu. Nah, kurang lebih seperti itu ketika kita melihat fenomena yang sekarang ini berkembang, dan seakan-akan kita itu berlebihan menanggapi. Namun kadang ada yang menarik ketika melihat netizen dan seterusnya menanggapi sesuatu kadang yang berbeda, menanggapi hal-hal yang di luar konteks pembahasan tersebut. Misalnya ketika ada konten-konten tertentu, karena mungkin ya dianggap ada sedikit singgungan dengan salah satu artis tertentu misal. Nah, coba tanya Lesti, barangkali dia tahu. Nah, hal-hal semacam itu misal. Nah, ini kan kadang tidak sesuai dengan gambar video yang ditampilkan itu. Terus kemudian ada yang komentar seperti iklan di TV. Nah, tanggapan-tanggapan yang kemudian mungkin memunculkan humor tertentu. Nah, mungkin itu respon yang bisa jadi respon antipati, respon tidak suka, respon jengah dan seterusnya, yang ditampilkan dari konten-konten yang bisa jadi mengganggu, dalam artian tidak sesuai dengan ini dan terlalu berlebihan. Nah, hal-hal inilah betapa dunia di media sosial itu cukup kompleks, menunjukkan bagaimana kehidupan sosial, kehidupan masyarakat kita itu begitu kompleks menanggapi berbagai hal. Dari yang pendiam bisa euforia, bisa histeria dan seterusnya. Apalagi yang ramai dan seterusnya. Kadang beritanya viral, kadang hilang kembali. Kadang yang belum ada kemudian viral dan seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana konsumsi pada media itu begitu besar pengaruhnya pada para penonton. Kita itu kan di layar kaca HP itu kan menjadi penonton yang tidak langsung, tapi terlihat dari viewer, dari follower, dari subscriber dan seterusnya. Mungkin ini bagian dari nilai-nilai tadi, dari mulai nilai guna, nilai tukar, nilai tanda dan juga nilai simbol. Oke, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Kita sambung pada konten berikutnya. Terima kasih.